setimpal oleh Allah. Ingat kembali itu Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. iya ta, sing seneng ngapusi, suka pergaulan bebas, pacaran, korupsi, misuh-misuh, caci maki, pornografi, porno aksi, atau perbuatan maksiat lainnya, semuanya tercatat dengan rapi. Meski saat kita melakukan kemaksiatan itu tidak ada orang lain yang melihat, namun bukan berarti tidak ada yang melihat. Kita sebagai hamba Allah yang telah ngaku beriman, paham betul sebetulnya bahwa Allah itu maha melihat. Meski kita bermaksiat dalam kesendirian, Allah maha melihat, maha mengetahui, maka tercatat dengan rapi. Yang suka geser tanda tanah, geser patok, nyerobot tanah milik tetangganya meski hanya sekian senti, itu semuanya akan tercatat dengan baik, dengan rapi. Maka ketakutan para pendurhaka, para pendosa, ketakutan ketika kitab sudah diletakkan, kitab sudah diberikan, dia melihat kitab catatan amalnya, teringat semua dengan dosa yang dia perbuat ketika di dunia. Yang ada tinggal penyesalan tiada guna. Ya wailatana, duhai celakalah kami, mali hadal kitab, kitab apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok ada kitab yang tidak meninggalkan dosa kecil maupun besar, melainkan tercatat dengan baik, tercatat dengan rapi. Wa wajadu ma'amilu hadira. Dah penyesalan tiada guna. Yang mereka lihat, mereka dapatkan apa yang telah mereka kerjakan tertulis, hadira, tertulis itu. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu yaitu Allah tidak menganiaya seseorang pun jua. Artinya kalau dia tidak berbuat dosa itu ya tidak ditulis sebagai dosa. Kalau dia beramal soleh ya ditulis sebagai pahala kebaikan. Maka Allah tidak akan pernah menganiaya seseorang pun. Semuanya berdasarkan perbuatannya masing-masing. Kalau amal soleh, tulis amal soleh. Meski seberat darah, darah itu diterjemahkan seberat biji sawi. Biji sawi itu kan kecil sekali. Itu satuan terkecil darah itu. Meski perbuatan baik kita hanya sekecil itu, kita akan mendapatkan hasil kebaikannya. Dosa yang kita perbuat hanya sekecil darah, kita pun juga akan mendapatkan balasan yang setimpal.
Maka sukalah untuk berbuat baik, jauhkan diri dari perbuatan buruk, dari perbuatan dosa apapun bentuknya. Semaksimalnya kita menghindar dari perbuatan dosa, baik dengan perbuatan dosa dengan mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, ataupun anggota tubuh kita yang lain. Jauhkan diri semaksimal mungkin, semampu mungkin dari perbuatan dosa. Sebetulnya kita ini mampu menjauhkan diri dari perbuatan dosa, tetapi terkadang tidak mau menjauhkan diri dari perbuatan dosa, apalagi kalau sudah berkaitan dengan kesenangan dunia, dengan materi dunia, harta dunia, pangkat dunia. Banyak orang yang tidak mau menjauhkan diri dari perbuatan dosa, sehingga tidak mampu menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Untuk kesenangan dunia banyak yang berbuat zalim, berbuat curang, menipu ini itu dan lain sebagainya, hanya gara-gara ingin mendapatkan keuntungan dunia yang semu, menipu dan membinasakan. Sehingga kalau sudah dihadapkan pada materi dunia, banyak orang yang sudah ngaku beriman kepada Allah tiba-tiba lupa dengan keimanannya, lupa dengan keislamannya. Bahkan disabdakan oleh Nabi kita, la yazalu qalbus syaikhi syaban fi hubbis nataini, fi hubbid dunya wa tulil amal. Senantiasa seorang yang sudah lanjut usia, tiba-tiba hatinya, keinginannya seperti anak muda lagi, sudah lupa dengan usianya dalam hal dua kecintaan. Yang pertama, ketika dihadapkan pada kecintaan duniawi. Banyak orang yang sudah lanjut usia, yang sudah sepuh, ketika dihadapkan dengan kemewahan dunia, tiba-tiba lupa dengan usianya. Melu rebutan dunia meski dengan cara yang Allah haramkan. Tidak peduli cara itu diharamkan oleh Allah, yang penting keduman dunia. Padahal usia sudah lanjut, ibarat kata fasenya itu sudah berada di fase syaikhukhah, lanjut usia. Kalau fase normal kehidupan manusia, kalau sudah fase syaikhukhah, itu kemudian akan berada di fase berikutnya, yaitu marhalatul maut, fase kematian. Kalau sudah di syaikhukhah, ini fase normal kehidupan manusia, fase lanjut usia, tinggal satu langkah dia akan berada di marhalatul maut, fase kematian. Tidak mungkin akan kembali ke fase muda lagi, wong sudah di syaikhukhah kok. Kalau tiba-tiba mundur jadi muda lagi, itu tidak mungkin. Tapi kalau untuk urusan duniawiyah, tiba-tiba dia seolah-olah masih muda, tidak mau ketinggalan untuk urusan dunia, dan panjangnya keinginan terhadap dunia ini, lupa dengan usia. Ibarat kata tinggal maknyuk gitu loh, dia akan berada di fase kematian. Tapi kalau untuk urusan dunia dan panjangnya keinginan dalam kehidupan dunia ini, disabdakan oleh Nabi kita, orang yang sudah sepuh pun lupa dengan usia, tiba-tiba dia seakan-akan masih muda. Artinya lupa dengan kematian yang sudah dekat.
Dia masih punya keinginan yang panjang tentang dunia ini. Saya nanti kalau dapat materi dunia begini, saya akan begini. Jadi panjang keinginannya, masih panjang keinginannya, padahal usianya sudah sangat sepuh. Nah itulah sifat manusia terhadap kemewahan dunia.